sudah saya amalkan. Coba dari Jumat pertama dulu. Saya ngomong mungkin belum tentu tuan-tuannya jenengan ini mereka jenengan. Kenapa? Saya ngomong tapi saya belum mengamalkan. Nggak manfaat. Aku ngaku bisa. Coba aku suki duit budak. Kemis tak merdeka no budak. Jumat saya khutbah, insya Allah merdeka sudah kalian. Tapi karena aku nggak punya budak, ya aku bisa. Loh, sak minggu, orang minggu, sak ulang tahun. Sampai jadi beruang. Saya beli budak murah-murahan. Seperti aku ngamal no ilmu. Nah, wis. Baru terakhir kemarin saya nyampaikan. Makanya tergerak hatinya tuan-tuan kalian atau mereka kalian. Kenapa saya ngamalkan ilmu sudah saya menyampaikan ilmu yang sudah saya amalkan gitu. Manfaat barokah tergantung pengenalan. Seperti yang saya bahas tadi itu, bahasa Inggris, bahasa Arab itu manfaat kalau kita itu contoh sederhananya. Contoh sederhananya, karena itu hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan pertama. Kan panjang tadi yang saya baca dari kitab Risalah Mu'awanah. Hikmah yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, sedikit banyak ilmu yang kita punya wajib untuk kita amalkan. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih. Kalau saya belum mengamalkan, saya mau dakwah, saya mau ngajar. Saya seperti yang saya bilang, kalau ngajar mungkin di pondok, di madrasah. Tapi kalau dakwah kan nggak harus jadi ulama dulu, dikasih mic, kasih podium. Enggak, dakwah pada siapapun. Sering saya bahas. Saya belum mengamalkan ilmu. Boleh nggak saya terjun dalam bidang dakwah? Kalau konco, ayo sholat. Pakai jilbabnya kamu. Jangan pacaran kamu. Ini, itu, ini. Tapi saya sendiri belum mengamalkan ilmu. Belum sepenuhnya ngamalkan ilmu, pantas. Nah, itu yang akan kita bahas di Sabtu yang akan datang. Karena panjang tadi itu, saya cicil hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk belajar ilmu. Dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan ilmu. Belajar ilmu itu butuh hidayah. Mengamalkan ilmu juga butuh kepada hidayah. Mudah-mudahan mulai dari kita belajar sampai mengamalkan ilmu sampai kita mati selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapan kita meninggal dunia dalam keadaan kita sudah mengamalkan ilmu yang kita punya sedikit atau banyak. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Kayaknya sudah menjadi fenomena di kalangan orang umumnya, kalangan orang awam lebih mementingkan pengamalan daripada mencari itu sudah menjadi masuk. Apakah mereka ini yang setiap hari pergi musola dengan tata hukum dan amalnya diterima tanpa dibagi dengan menuntut itu sudah jadi fenomena di semuanya kampung-kampung. Contoh, saya mau tanya, misal masjid atau musola, kan 5 waktu berjamaah, ada pengajian kadang-kadang. Ada masjid musola 5 waktu berjamaah. Misal di masjid atau musola itu ada pengajian. Saya mau tanya, yang berjamaah sama ikut pengajian lebih banyak mana? Padahal jamaahnya mereka, sholatnya mereka itu butuh kepada pengajian. Jelas ya? Gimana nih fenomena begini? Ini sudah disebutkan Nabi dari 14 abad yang lalu. Minik tiro bisa, termasuk tanda dekatnya kiamat. Ayu sholliya khamsuna nafsan wala tuqbal min ahadihim sholat. Termasuk tanda dekatnya kiamat. 50 orang sholat, satu pun nggak diterima sholat. Sahabat tanya, ya Rasul, apa karena nggak hadir-hadirnya, nggak khusyuk katuan? Mereka nggak diterima, Rasul. 50 orang, satu pun enggak. Kenapa ya Rasul? Ulunya ada yang enggak. Sementara yang namanya toharoh, tahus sholat, bersuci, wudu, mandi wajib, itu adalah merupakan kuncinya sholat. Kalau wudunya enggak beres, jangan tanya sholatnya. Termasuk tanda dekatnya kiamat. Beruntung, sudah dikasih kabar sama Nabi. Beruntunglah kita kapan kita ini mendasari ibadah dengan ilmu. Karena banyak manusia yang mereka menjadi tanda dekatnya kiamat. Apa itu? Ibadah tapi nggak pakai dasar. Ada yang rukuk sujudnya nggak tumak lina. Contoh kasar-kasaran. Terawih cepat-cepatan 20 rakaat 7 menit. Ini apa ceritanya? Itu contoh kasar-kasaran.
Jelas ya? Beruntunglah kita kapan kita tidak menjadi tanda kiamat. Apa itu? Yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Man amila bila ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beramal nggak pakai ilmu banyak salahnya daripada benernya. Loh, sholat kan bagus, niatnya kan positif. Nabi bukan hanya ngajari niat, Nabi juga ngajari syariat. Hadis itu bukan hanya innamal amalu binniyat tutup marika. Nabi itu juga ngajari macam-macam. Jadi jangan bodoh niat, tapi nggak belajar syariat, bukan jadi benar semuanya. Yang ketiga, banyak orang fokus dari ibadahnya, diterimanya. Padahal syaratnya diterima sahnya. Tapi orang fokusnya diterimanya. Loh, dia lupa syaratnya diterima ibadah adalah sahnya. Lah kalau dia nggak peduli sama sahnya, coba kok terima ini. Begitu. Harusnya orang itu kalau serius, saya kepingin ibadah saya menjadi ibadah yang diterima, ya berarti dia harus membuktikan keseriusannya dengan belajar gimana caranya ibadahnya sah. Yang sah belum tentu diterima, gimana yang nggak sah diterima hanya karena saya niatnya bagus, untung-untungan aku sholat. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Ibadah zahir batin. Batin khusyuk, iya. Tapi zahirnya wudhunya beres, rukuk sujudnya tumaknina, baca Fatihahnya, tahiyatnya fase. Kita baca Quran. Itu dituntut zahir, dituntut batin. Batinnya apa? Tadabbur, direnungi maknanya. Paham? Zahirnya tajwid. Bayangkan kalau ada orang kepingin bacaan Qurannya diterima, penting tentang tadabbur itu nggak baca tajwid. Ya kan nggak moco. Ya apa caranya moco? Kok nggak belajar ngaji, nggak belajar tajwid. Kof sama kaf yang kepodo misalnya. Paham? Ini gambaran aja. Ini gambaran. Nggak bisa. Ya sama. Sholat, haji, puasa. Ada dohir, ada batin. Batinnya apa kalau puasa? Ya. Ketakwaan. La'allakum tattaqun. Tapi apakah yang penting puasa itu bertakwa? Enggak. Lah gimana caranya bertakwa kalau kita nggak mendasari puasa kita menjadi sah dengan ilmu agama? Gambarannya saya mau ke Banyuwangi misalnya. Mau ziarah, mau silaturahmi. Niat saya baik nggak? Tapi saya nggak tahu jalan. Kira-kira nyasar nggak? Bukan berarti mau bodoh niat terus tutup. Gitu. Nggak bisa. Wong sing dalan kadang-kadang nyasar kok. Apakah mereka niatnya nggak baik? Tetap baik. Yang tahu jalan, niatnya silaturahmi. Kadang-kadang sih nyasar. Dua-duanya sudah ada loh. Dua-duanya sudah ada. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu kewajiban, tuntutan. Nah, ada yang lain? Terakhir mungkin kalau ada. Berkaitan sama minggu yang lalu, mungkin kalau ada masalah istighfar, masalah taubat, masalah ini. Ya. Ditampakkan orang yang kita itu apa yang menjadi gambaran surga tanpa akhirat dulu kiamat dulu itu tidak ada. Surga neraka sudah ada. Itu makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan dalilnya nas Al-Quran. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan disediakan uzlifat itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau. Dan Allah yang berfirman. Kalau Allah kan nggak mungkin keliru kalamnya. Jelas. Ketika Allah mengatakan telah tercipta, telah tersedia yang namanya surga bagi mereka yang bertakwa. Jelas ya. Begitu juga dengan neraka. Surga sudah diciptakan, neraka juga sudah diciptakan. Adapun gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj ditampakkan penghuni neraka. Lu kan kiamat dulu. Kok sudah ada isinya itu neraka. Jangan diukur pakai akal. Lalu kejadian sehebat Mi'raj diukur pakai akal, ya bos. Saya mau tanya, apakah kemampuan Allah bisa dibatasi dengan akalnya kita?
Berarti kalau ada orang membahas tentang kemampuannya Allah dengan akal, salah apa benar? Salah. Kita kasih contoh. Jenengan percaya enggak kira-kira ada semut tinggal di Malang, sarangnya dia di Malang. Berangkat pagi ke Jakarta. Malam sudah balik lagi di Malang. Percaya? Ada semut jalan. Tinggal di Malang, Jakarta. Kemudian malam sudah balik di Malang. Percaya? Ya, tidak percaya sih. Yo, ditanya orang sebut. Nah, makanya secara umum kalau pakai akal nggak percaya gitu. Nggak percaya. Yo, tuh alon-alon balik bengi guru mesti. Kok tuh Jakarta mah? Tapi kalau semut itu ngomong misal sama semut yang lain, loh saya ini berangkat bukan atas dasar kemampuan saya. Buntut. Loh kok bisa? Ada pasti dari Malang ke Jakarta. Saya kebetulan ada di kesaknya. Yes. Berangkat jam 7, sampai sana jam 8, jam 12 pulang, aku mau. Oh alah, buntut. Iya, sama. Saya mau tanya, Rasulullah Mi'raj dan mengalami segala kejadian di dalam Mi'raj, apakah beliau berangkat atas dasar keinginan beliau pribadi ataukah atas dasar kemampuannya Allah? Kemampuannya Allah. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah. Bukan Rasulullah Isra dan Mi'raj atas dasar kemampuan pribadi, terbatas. Nggak mungkin dari Mekah ya ke Masjidil Aqsa naik ke langit pertama hanya sebagian malam itu nggak mungkin kalau mengandalkan kemampuan pribadi. Tapi kalau mengandalkan kemampuannya Allah, ayo siapa yang berani ngomong nggak mungkin gitu? Yo, kemampuannya Allah nggak mungkin. Jadi ada yang sesuatu yang nggak masuk akal, ada yang memang akalnya nggak masuk. Gitu. Beda ya. Ajaib, mukjizat itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Bagaimana bulan dibelah. Nah kalau kita ini kabeh nggak dalam akal, nggak iman loh kita akhirnya. Nggak iman. Cocok dulu. Kalau ada orang tanya ngomong seperti ini, tanya rukun iman ada berapa? Itu lebih wajib. Rukun Islam ada berapa? Rukun agama ada berapa? Coba asli roti Nabi, ketemu guru kiamat, itu rukun Islam ada piro. Yang sekolah di madrasah kadang-kadang bingung. Oh, Islam. 6 apa 5? Lek 6 apa ae lek bingung. Jangan bahas sesuatu yang bukan nggak penting ya. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih darurat. Itulah manusia seneng bahas melit-melit. Ya kayak kita ini loh. Kalau kadang ngomong ekonomi kok ngerti-ngerti yo. Ngomong politik kok ngerti-ngerti yo. Ngomong pemerintahan kok ngerti-ngerti yo. Mesti ini pembangunan gitu. Waduh, dipasarai peta nyo. Bingung. Kok bisa sama. Bahas sesuatu yang kita pahami aja. Ya bukan berarti nggak boleh dijawab aja. Ini Mi'raj. Ini kemampuannya Allah yang berjalan. Jangan pakai akalnya kita nggak nutuh. Akhirnya kita nggak iman sama Mi'raj. Nggak iman sama Mi'raj, kufur. Ya apa sih? Kafir. Akhirnya apa bedanya kita sama Abu Lahab, Abu Jahal? Yang ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj, mereka nggak iman. Aneh. Cerita langit. Muhammad cerita langit. Nah kalau ada orang yang nggak iman, ya sama. Terlalu banyak urusan agama yang nggak masuk akal, terlalu banyak. Akhirnya nggak iman. Karena memang iman tempatnya bukan di akal. Iman tempatnya di hati. Dan kalau hati jangan pakai akal. Jangan diukur pakai akal. Jawab. Itu jawab pertama. Jawab kedua, rukun Islam. Untukmu benar bukan. Itu gambarannya juga. Itu gambarannya sudah. Jangan bicarakan macam-macam terlalu tinggi, tapi kita yang remeh-remeh gak ru bisa. Itulah kelemahan orang zaman sekarang. Nah, kira tahu tapi kapan perlu didik langsung aneh. Pakai akal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dikasih iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal bawa Islam, meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatina fi dinina ma'al qudri
أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير منك كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.